Beginilah warisan Oedipus kepada kita. Dewa telah melimpahkan bukan penderitaan kepada kita. Duka demi duka, terhina semakin terhina. Ditambah pula dengan peraturan raja. Apakah kamu sudah tahu? Atau barangkali kamu belum sadar bahwa ada musuh yang menyusun rencana? Tak ada warta baik atau buruk yang sampai ke telingaku. Antigon, sejak kedua saudara kita wafat, tak ada pendengar apa-apa. Ya, sejak menurunnya tentara Argos semalam, tak ada pendengar berita tentang kedua jenazah saudara kita yang telah gugur bersama. Itu sudah kuduga. Itulah sebabnya aku tarik kamu kemari, keluar istana, supaya lebih di atas bicara. Ada sesuatu dalam pikiran. Katakan. Kreon sang raja memutuskan untuk memperlakukan kedua jenazah saudara kita secara berbeda. Jenazah Etobas ia makamkan dengan kehormatan yang lengkap, dengan upacara yang gemilang. Ia antarkan semuanya ke neraka. Tetapi jenazah Prinses yang malam yang kena larangan untuk menguburnya harus dibiarkan terkapar tanpa diratapi menjadi mangsa burung-burung pada belantara. Kau dan aku tak berdaya apa-apa, dan kini Kreon sendiri tengah bersiap-siap keluar istana untuk memimpin sendiri pelaksanaan pengumumannya. Jangan kamu kira ia cuma setengah-setengah saja. Hukuman untuk pelanggaran sudah tentu hukuman mati, dilempari batu sampai mati. Nah, camkanlah itu, Ismet, saudariku. Kamu berdarah bangsawan. Kamu harus membuktikan keaslian bunuhmu nanti, bila ada harga dirimu. Oh, saudariku yang bergelora, Antigon, dalam hal ini, apa yang mesti aku lakukan? Sekedar umumkanlah, seandainya kamu mau membantuku. Melakukan apa? Apa rencanamu? Membantuku mengurus jenazah. Kubur jenazah itu dilarang. Iya, saudara, juga saudaramu. Niat telah ditetapkan. Kamu uruslah dirimu sendiri. Tapi Kreon telah melarang. Kreon tidak pada tempatnya. Iya, saudara, aku akan menguburnya. Ya Dewa, apakah kamu sudah lupa betapa ayah ditindas, dihina dan meninggal dunia? Betapapun ia mengungkapkan dosanya dan kemudian menusuk matanya sendiri hingga buta. Dan lalu Jocasta yang menjadi istri sekaligus ibunya sendiri itu mati gantung diri. Selanjutnya kedua saudara kita bertengkar, berperang dan saling berbunuhan. Dan kini aku dan kamu tinggal sendiri. Betapa sempurnanya kemenangan kita apabila kedua kita binasa karena melanggar undang-undang kepala negara. Antigon, ingatlah, bukankah kita ini wanita? Apa daya melawan pria? Di saat keadaan gawat dan darurat, pria terkuatlah yang mengatasi suasana. Kita mesti patuh pada perintah dan kemudian mohon kepada yang wafat, menyesal karena harus menahan diri dalam berbuat. Aku akan menyesuaikan diri dengan perintah pihak atas. Apa guna mempertaruhkan nyawa secara sia-sia? Jangan kamu kira aku memaksamu. Sesungguhnya aku pun akan menolak bantuanmu andai kamu menawarkannya. Telah kamu atur ranjangmu, pergunakanlah kesejahteraanmu. Aku akan cari kubur buat saudara yang kita cintai. Aku siap menghadapi maut bila itu akibatnya. Seandainya ini dianggap kejahatan, maka inilah kejahatan yang diperintahkan para dewa.
kita berpisah dengan baik, aku akan menempuh jalan kenekatanku. Akan kutanggung semua akibat. Tak ada kematian yang lebih mulia daripada mati membela kebenaran. Baik, pergilah. Aku terpaksa berkata, kamu setia, namun tidak bijaksana. Bisa nanti bentar. Bisa nanti bentar. Bentar aja. Tapi Tebes bagaikan lulu, mendesis dan menjara, membela gerbang yang dibakar. Zeus, sang dewata di raja, ingin berjaya di tembok kota, disambar hancur oleh kilatnya. Anda dapat
melewati Prahara. Tapi Dewata telah menuntun kita pada kemenangan. Kenapa aku panggil kamu kemari? Sebab kamu setia pada Latus, Raja Tebes yang dulu dan sesudah itu. Ketika Olympus, putra lain, bertahankan negara dan kemudian mengacaukannya, kamu pun selalu berada di jalan tengah untuk menempuh keteguhan. Dan kini, Oedipus dan Laius telah wafat. Berdasarkan adat istiadat, akulah yang mewarisi tahta selanjutnya. Penguasa baru bisa dinilai setelah ia mempergunakan kekuasaannya. Aku ragu-ragu dengan raja mempergunakan kekuasaannya dalam hal tidak baik. Bukanlah watak saya yang bersikap jinak terhadap persoalan, dan bukanlah saya yang duduk tenang-tenang sementara negara terlanda kekacauan, dan bukan saya yang bersikap jinak terhadap lawan negara. Aku bersumpah demi Dewata yang menjadi hakimku bahwa aku senasib dan seperuntungan dengan negaraku. Pembela negara harus dibina, lawan negara harus musnah. Dengan pedoman ini, aku akan membawa negara menuju adil, makmur dan sejahtera. Dan dengan pedoman ini pula yang telah ditetapkan terhadap kedua putra Oedipus yang telah berperang dan gugur bersama itu, terhadap Etokles yang telah mempertahankan negara, maka jenazahnya akan mendapatkan upacara penguburan. Sementara terhadap Polynesius yang telah menyerang dan hendak berebut tahta, maka jenazahnya akan dibiarkan terkapar di udara terbuka agar dicabik oleh gagak dan anjing. Inilah pendirianku, seorang pembangkang tidak boleh diperlakukan sama seperti seorang pahlawan selagi ia hidup maupun ia mati. Kami mengerti maksud. Sabdamu menjadi undang-undang dan kamu mengatur hidup mati rakyatmu. Apa menurut pendapat kalian tentang peraturan baru dari Seandainya kami orang buta, kecaman kami tentunya ada. perintah sudah ditetapkan, aturan sudah diturunkan, ayat sudah dijaga? Bila dilanggar, apakah akibatnya? Mati adalah hukumannya, tegas dan sederhana. Wah, pasti nanti ditaati. Siapa yang berani mati? Jangan kamu salah kira, sifat manusia gampang lupa. Untuk buah, mereka rela menempuh baik. Waduh! Waduh! Aku datang menghadapmu. Aku akan melaporkan apa saja yang mesti aku laporkan. Biarpun seandainya Anda sudah dengar, akan tetap aku laporkan. Lantas, apa yang menyebabkan kamu menjadi seperti ini? Lebih dulu aku akan menjelaskan siapa kedudukannya. Bukan aku yang melakukannya, dan aku juga tidak melihat siapa yang melakukannya. Jadi Tuan, sudah terang aku tidak bersalah. Demi Dewa, sampaikan dulu laporan. Sesudah itu pergilah. Baik, intinya begini. Seseorang telah menimbun mayat Polynesius dan melakukan upacara pemakaman untuknya. Siapa yang telah melakukan itu? Siapa dia? Tak tahu, tak ada bekas lutan, tanahnya keras dan kering. Namun tak ada tanda-tanda jejak dari pelaku. Jenazah itu bukan telah dikuburkan, tapi cukup rapat ditimbun dengan tanah, sehingga terhindar dari kutukan yang harus menderita di udara terbuka. Aku kira inilah tindakan dewa. Kepada mayat itu, dewa telah mengulurkan tangannya. Tutup mulutku! Kamu memang sudah tua,
tapi tidak perlu menjadi bodoh. Kamu pikir dewa telah mengulurkan tangan karena ia telah menyangkuil dan arcanya serta menentang undang-undangnya? Kamu pikir dewa telah berbaik hati kepada seorang penjahat? Tidak. Orang-orang yang selalu merongrong kegawaan, mereka telah menyuap para pengawal. Tidak ada kebudayaan manusia lebih baik daripada uang. Uang menghancurkan segalanya. Uang membuat orang menjadi miskin. Uang membuat orang bersikap kecisa. Orang-orang yang berkelompok lantaran uang, mereka harus segera binasa. Aku bersumpah demi Dewata yang menjadi hakimku, apabila kamu tidak menemukan orang-orang yang melakukan itu, maka satu neraka tidak cukup untuk kalian. Wahai tuanku, Tetapi bakat manusia juga mengandung bencana. Bila salah dijaga, bila salah tempatnya, bila salah waktunya. Undang-undang adalah unsur penjagaan. Undang-undang menjaga kehidupan. Undang-undang menjaga kekacauan. Maka, sejak dulu kala, rakyat dan penguasa harus membela undang-undang, harus membela dan menjaganya. Maka dari itu, rakyat atau raja harus ditentang bila melanggar undang-undang. Lihatlah, sikap kita terhadap kita. Dan lihat siapa yang bawanya. Antigon. Ah, dewa. Dulu bapaknya. Dan kini dia. Kenapa tak begitu bodoh? Melanggar undang-undang negara. tuanku, tuanku, tuanku. Inilah dia orang, inilah penjahat. Dialah yang telah ditangkap basah. Itu aku tipu. Sudah nampak bencana. Apa maknanya? Aku bawakan di sini. Aku tangkap dia ketika sedang mengurus mayat yang terlarang. Aku yang tangkap dia, bukan orang lain. Jadi sekarang, aku serahkan untuk diadili. Bila diizinkan, aku akan segera pergi. Sampaikan dulu laporanmu selengkapnya. Sesudah itu pergilah. Gadis sini mengurus mayat Polinesias. Begitu. Bila kamu bohong, marah akibatnya. Aku melihat gadis ini mengurus mayat yang menurut perintah Anda tidak boleh dijamah. Kamu yang matamu tunduk ke bumi, apakah kamu mengaku salah di depan kami? Tak akan kuingkari. Semua aku yang lakukan. Tapi tak, kamu boleh pergi. Dalam hati bagus kamu bersyukur diri. Wahai tuanku, Antigon, katakan cepat. Apakah kamu tahu semua perintah dan laranganku? Tentu saja. Semua jelas makna dan bunyinya. Jadi kenapa kamu lakukan itu sendiri? Nanti dulu. Ini undang-undang siapa? Manusia atau dewata? Bukan kau pacar pemakaman adalah upacara beragama. Dan dengan begitu masuklah yang undang-undang dewata. Aku tidak menganggap bahwa undang-undang raja lebih tinggi dari undang-undang dewata. Betapapun juga, Anda adalah manusia. Dan manusia itu fana. Peraturan surga adalah fana melainkan baka. Aku harus hadapi hari mati nanti. Tanpa dijatuhi hukuman mati, aku pun akan mati juga. Jadi apa bedanya mati lebih pagi? Bahagialah orang yang hidupnya tak takut mati. Hidup yang kosong menyerah tanpa daya. Lebih berat menderita. Aku tak bisa diam saja melihatnya saudaraku tak diberi pemakaman sebagaimana layaknya. Mungkin aku kamu anggap dulu, tapi bagiku kamu leban tak punya pendirian. Tua, bagaikan anak dia, persis seperti bapaknya, teguh tak gampang tergoda. Aku sungguh kenal watak yang kukuh. Sekali kubentur akan rapuh. Biarpun baja juga ada kelemahan. Kuda yang galak akan jinak dan rumput sekotak. Itulah yang ia butuhkan. Gadis ini salah, tapi yang besar benar dan megah. Bila ini diamkan saja, maka sebut ia lelaki dan aku seorang wanita. Aku tak peduli kalau ia keponakan. Aku tak peduli kalau ia pendekat di hatiku. Ia dan Ismen juga terlibat dalam hal ini. Pengawal, tangkap dia.
apakah itu sudah cukup bagiku? Apalagi yang Anda tunggu? Pendirian kita saling bertentangan. Tak ada harapan untuk diampurkan. Bagiku tak ada rasa mati lebih bagus dari ini. Orang-orang ini juga berada di pihak saya. Tetapi mereka takut bicara. Keliru. Ada yang setuju denganmu. Mereka setuju denganku. Mereka terpaksa takut kepadamu. Mereka patuh. Dan kamu yang gugup. Kamu tunggu dan terjebak. Malu. Kenapa malu? Malu karena membelanya sekarang. Etokles juga saudara. Saja. Jadi kenapa kamu tidak setia kepadanya? Bila ia masih ada, maksudku pun akan didukung. Apakah sikapmu akan didukung terhadap Polinesias? Dia saudaranya, bukan bukannya. Etokles mempertahankan, tapi Polinesias menghancurkannya. Itu tidak bukan upacara pemakaman menurut agama. Setelah mati, kawan yang disebut menjadi lawan. Setelah mati, menurut upacara dan berbeda. Kawan dan lawan tidak sama. Bila aku dihadapkan pada kelompokan, akan memilih persatuan dan keakuran, bukan perpecahan dan kebencian. Baiklah. Aku dikubur. Dirianku takkan luntur oleh wanita. Tak mungkin aku digusur. Lihat, Isman, Isman. Isman, di situ kamu menangis terseduh. Kamu tangisi saudari. Wahai bencana, awan duka cita menutupi kecantikannya. Nah, ini kau tenang-tenang menghanyutkan. Diam-diam berbahaya. Sukar ditanggungkan. Kalau aku piara 2 ular dalam rumah, siapa yang bangun tangan dan menyuapi? Sekarang bagaimana? Apakah kamu mau mengakui kesalahan yang dilakukan oleh? Aku kerjakan apa yang dia kerjakan. Aku terlibat dan rela mendapat hukuman. Tidak benar. Kamu tidak mau membantuku. Dan aku menolak campur tanganmu. Kamu dapat susah. Aku ingin bantumu dalam penderitaan. Yang mau akan tahu siapa yang berbuat. Kamu tidak berbuat. Jadi tidak perlu terlibat. Sebagai seorang saudara, kenapa kamu sampai hati menolak? Untuk membela, mengikuti mati. Jangan kamu asal ikut-ikutan. Jangan pula mengaku apa yang tidak kamu lakukan. Aku pergi mati. Satu kematian telah cukup memadai. Apa gunanya hidup sendiri tanpa kamu? Masih ada tambatan kasihmu. Reo, betapapun dia pamanmu, kamu berusaha menyakiti hatiku. Kenapa? Memang aku mengejek kamu. Tetapi semua mendalam perasaanmu. Aku hanya ingin tahu betapa aku ingin bantumu. Kalau begitu, selamatkan dirimu. Itu sudah cukup. Itu tidak kuharapkan. Kematianmu ingin pula aku rasakan. Ingat ucapan kita dulu. Kamu pilih hidup dan aku memilih mati. Waktu itu, aku tidak mengungkapkan isi hatiku yang paling dalam. Waktu itu, suara penuh dengan kesadaran. Betapapun, hukuman ini harus kita tanggung bersama. Jangan repot-repot memikirkanmu. Kamu tidak akan mati. Tetapi aku telah menyerahkan hidupku untuk kematian. Dua gadis ini. Yang satu sudah lama dia, dan satunya ikut-ikutan pula. Betapapun warasnya orang dalam penderitaan, ada juga akibatnya dalam pikiran. Itulah yang terjadi pada kamu. Kamu mau mengaku pula kesalahan yang dilakukan oleh. Tak bisa aku hidup tanpa dia. Bahkan dia mati justru akan membersihkannya. Jadi Anda akan mati dengan putranya. Masih banyak wanita lain di dunia. Tapi mereka sudah sejiwa. Akan kubiarkan putraku beristri wanita urata. Hai mohon yang malam. Begitulah rupanya sebagai ayah. Ucapkanlah itu nanti di neraka.